Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Junita dengan NPM 1953023003 ingin mempresentasikan mengenai praktik pengembangan silabus dengan materi titrasi asam basa untuk mata pelajaran kimia sekolah kelas 11. Berikut kompetensi inti yang pertama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian terdapat kompetensi dasar yaitu KD 3.11 menentukan konsentrasi atau kadar asam atau basa berdasarkan data hasil titrasi asam basa. KD 4.11 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan titrasi asam basa. Kemudian materi pokok yaitu titrasi asam basa, dan kurva titrasi. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama mengamati, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber tentang titrasi asam basa. Yang kedua menanya, yaitu bagaimana memilih indikator yang tepat dalam titrasi asam basa, kapan titrasi dinyatakan selesai, bagaimana menguji kebenaran konsentrasi suatu produk, misalnya cuka dapur 25%. Yang ketiga, mengumpulkan data, yaitu merancang percobaan titrasi asam basa dan mempresentasikan hasil rancangan untuk menyamakan persepsi. Memprediksi indikator yang dapat digunakan untuk titrasi asam basa, melakukan percobaan titrasi asam basa, mengamati dan mencatat data hasil titrasi. Yang keempat, mengasosiasi, yaitu mengolah data hasil percobaan, menentukan konsentrasi pentiter atau zat yang dititer, menentukan kemurnian suatu zat, menganalisis kurva titrasi, dan menentukan titik ekivalen melalui titik akhir titrasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan, yaitu membuat laporan titrasi asam basa dan mempresentasikannya dengan menggunakan tata bahasa yang benar, mengkomunikasikan bahwa untuk menentukan kemurnian suatu zat dapat dilakukan dengan cara titrasi asam basa. Selanjutnya terdapat indikator sikap yang meliputi tugas, yaitu merancang percobaan titrasi asam basa, membuat kurva atau grafik titrasi. Yang kedua, observasi, yaitu mengamati sikap ilmiah dalam melakukan percobaan dan presentasi. Misalnya, merangkai alat titrasi, melihat skala, volume, cara mengisi buret, cara menggunakan pipet, cara menimbang, keaktifan, kerjasama, komunikatif, dan peduli lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, portofolio, yaitu laporan percobaan,
kurva titrasi. Dan yang keempat, tes tertulis uraian, yaitu menentukan konsentrasi pentiter atau zat yang dititer, menganalisis kurva titrasi, dan menentukan titik ekivalen melalui titik akhir titrasi. Dan yang terakhir, penilaian pengetahuan, di mana penilaian yaitu lembar kerja dan sumber dari buku kimia kelas 11 dan berbagai sumber lainnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.